Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya mas sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah tabaraka wa taala masih memberi kesempatan kepada kita untuk menambah bekal kita untuk meraih rahmatnya, ridha dan karunia-Nya. Di waktu maghrib ini kita telah bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi tabungan kita, dan pada saat kita berdiri di hadapan Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan atas dosa-dosa kita, kemudian kita mendapatkan rahmat dan anugerahnya. Semoga amal ibadah kita ini menjadi penyebab kita dijauhkan dari nerakanya dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah sampai waktu isya tiba, kita akan memanfaatkan waktu yang istimewa ini untuk melanjutkan menelaah Mukhtasar Syu'abil Iman. Alhamdulillah, perjalanan kita dalam menelaah kitab ini malam ini sampai cabang yang ke-57. As-sabi' wal khamsun min syu'abil iman. Cabang iman atau bagian iman yang ke-57. Husnul khuluq. Wa yadkhulu fihi kadhmul ghaib walinul janib wat tawadhu. Akhlak yang baik, yang masuk di dalamnya menahan amarah, bersikap lembut, dan tawadhu. Tawadhu itu lawan daripada sombong, ya. Al-kibar biasanya kita artikan tinggi hati. Berarti tawadhu itu lawannya apa? Rendah hati, ya. Tayyib. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Untuk menjadi muslim sejati, yang pertama dan utama adalah an akuna musliman fi aqidati. Kita ini harus menjadi seorang muslim dalam akidah kita. Itu yang pokok, ya. Kemudian an akuna musliman fi ibadati. Kita menjadi seorang muslim dalam ibadah kita. Jalan untuk mendekat kepada Allah, ibadah kita itu kita tunaikan di atas prinsip ittiba, mengikuti, bukan mengada-ada. Kalau kita bicara ibadah, ya, yang paling dekat adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Itu yang paling dekat. Bagi kita laki-laki, sholat 5 waktu itu nggak pernah libur. Dalam kondisi apapun. Tapi alhamdulillah agama kita itu penuh dengan kemudahan. Orang tetap menjaga sholat dan menunaikan sholat sesuai dengan keadaannya. Yang sehat, sholat ala orang sehat. Yang sakit, sholat ala orang sakit, begitu seterusnya. Bahkan sampai dalam kondisi perang. Perang, ya. Kita sholat sesuai dalam kondisi perang. Semoga tidak terjadi perang, ya. Semoga kita selalu mendapatkan nikmat aman dan damai, sehingga ibadah kita ini bisa maksimal dan normal. Kemudian berikutnya an akuna musliman fi akhlaki. Saya harus menjadi seorang muslim dalam akhlak saya, ya, dan juga dalam adab, dalam tata cara menjalani hidup ini, ya. Alhamdulillah, ajaran kita itu sempurna. Islam itu ajarannya sempurna, sehingga tidak ada celah
di mana orang Islam itu harus berguru kepada Yahudi, Nasrani, enggak. Tidak ada. Tidak ada. Dalam bab apa kita tidak ada, dalam kehidupan kita ini tidak ada ajarannya sehingga kita mengadopsi atau niru-niru mereka. Dan itu bisa kita buktikan ketika kita meluangkan waktu untuk mempelajari. Jadi bukan omong kosong kalau ajaran Islam itu sempurna, tapi benar-benar terbukti. Mulai dari persoalan yang paling besar, usulul iman, ibadah-ibadah yang pokok, arkanul Islam, sampai persoalan-persoalan sepele. Pakai sendal. Nah, urusan qadaul hajah, adab qadaul hajah. Urusan makan, tidur, dan aktivitas yang kita lakukan setiap hari pasti ada petunjuk-petunjuk terbaik. Jadi itu gambarannya. Jadi bab ini atau cabang ke-57 ini termasuk bab besar menuju muslim sejati. Akidah, ibadah, akhlak, dan adab. Baik. Kadang-kadang ada orang mengungkapkan akhlak ini berlebihan. Dia mengatakan Islam itu intinya akhlak. Enggak. Ya. Islam itu intinya adalah la ilaha illallah. Menauhidkan Allah. Akhlak betul memiliki kedudukan yang tinggi, tapi kalau seandainya orang itu baik banget akhlaknya, tapi dia tidak beriman. Menurut keyakinan kita akhlaknya ini bisa mendekatkan ke surga apa enggak? Yakin? Yakin? Orang akhlaknya bagus tapi bukan beragama Islam, bukan orang mukmin, bisa menyebabkan masuk surga? Jangan-jangan antum berbeda pendapat. Yang sebelah sini mengatakan tidak bisa. Ya, karena iman itu pokok. Ya, yang sebelah sini jangan-jangan bisa. Masuk surga itu bukan hanya orang Islam saja. Nah, hari ini ada syubhat seperti ini. Ya, ada orang yang berpendapat bahwa masuk surga itu bukan hanya orang Islam saja. Masya Allah. Yahudi dan Nasrani itu saudara kita seiman. Makanya kalau orang sekarang ini nggak belajar, nggak punya pemahaman yang mapan, yang kokoh, kemudian dia menjelajah, berpetualang, dengar si fulan ngomong sini, fulan ngomong sini. Dan yang ngomong itu bukan orang sini, kadang-kadang syekh di Mesir. Ada orang-orang tokoh-tokoh yang punya pemahaman seperti ini. Nah, baik. Ya, akhlak saja tidak cukup. Ya, iman itu pokok, lainnya itu adalah cabang. Gak usah surah Al-Baqarah, gak usah surah yang panjang-panjang. Surah Al-Asr. Pasti disebutkan iman terlebih dahulu baru wa'amilus salihah. Surah At-Tin juga demikian. Thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa'amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Baik. Kalau kita perhatikan judul ini tadi ya, husnul khuluq. Husnul khuluq. Ini ada beberapa takbir. Kalau saya waktu kecil, waktu belajar akhlak, saya itu di Ibtidaiyah sudah belajar akhlak. Antum mungkin juga ada yang punya pengalaman seperti saya. Ada kitab akhlak lil banin, akhlak untuk anak laki-laki. Nanti yang perempuan belajar akhlak lil banat. Itu yang populer di istilah kita itu bukan husnul khuluq, tapi al-akhlaqul karimah, al-akhlaqul mahmudah. Nah, itu ya. Iya kan? Itu yang populer, yang lebih dekat dengan kita. Nah, di sini ada husnul khuluq. Ini sebenarnya hanya ungkapannya, substansinya sama, isinya sama. Kalau kita bicara al-akhlaqul karimah, akhlak-akhlak yang mulia, itu juga sama dengan istinya, sama dengan husnul khuluq. Atau al-akhlaqul mahmudah. Nah, nanti ada kalau husnul khuluq lawannya su'ul khuluq. Khuluq ya, khuluq itu akhlak.
Kalau khalq itu penciptaan. Beda ya. Husnul khuluq lawannya su'ul khuluq. Kalau al-akhlaqul karimah atau al-akhlaqul mahmudah, lawannya al-akhlaq al-madmumah. Ini saya jelaskan barangkali ada yang tidak familiar dengan istilah husnul khuluq yang dia kenal akhlakul karimah. Itu isinya adalah sama. Kemudian yang disebutkan di sini dalam judul ini wa yadkhulu fihi kadhmul ghaid. Dan masuk di dalamnya ini, masuk dalam husnul khuluq itu adalah menahan amarah. Ini penting banget. Karena biasanya kalau kita berbicara akhlak yang bagus itu misalnya dermawan, sabar, penyayang, pemalu, jujur. Ya. Kalau kita hanya fokusnya di situ, nanti kecolongan. Ternyata husnul khuluq itu juga daya tahan seseorang, ketabahan seseorang, kelapang dadaan seseorang untuk menyikapi perbuatan-perbuatan yang tidak baik dari orang lain. Nah, ini kadang-kadang kalau kita bicara husnul khuluq itu cuma dermawan, tawadhu gitu loh. Tapi tidak siap ketika ada orang kurang ajar sama dia, ngamuk-ngamuk misalnya. Oh, ini berarti tidak utuh mafhum husnul khuluq. Ya. Apalagi kalau misalnya orang itu dermawan kepada orang luar, tapi dia tidak pemaaf, tidak sanggup menahan amarah dari orang-orang dekat. Gimana itu? Gambarannya gimana? Sama orang lain itu baik banget, istrinya babak belur. Bisa jadi kan ketika memberi pelayanan yang tidak memuaskan, ngamuk-ngamuk. Aduh, ini orang telat ini. Mestinya ya, ini yang disebutkan ini ada faedah yang luar biasa. Menahan amarah ini juga harus satu paket. Kita pahami secara utuh, di samping tawadhu, di samping dermawan, orang yang akhlaknya bagus itu adalah yang sanggup menahan amarahnya. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang dikutip oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini pujian Allah spesial kepada Rasulullah tentang akhlak beliau. Jadi Rasulullah itu dipuji oleh Allah dan Allah itu maha mengetahui, maha teliti. Ya. Kemudian Allah itu tidak punya kepentingan apa-apa, tidak butuh siapapun. Berarti pujian ini kita yakini ini adalah pujian yang sebenarnya. Beda dengan kalau kita dipuji orang, itu nanti dulu. Orang bermuke-muke, muji-muji itu kadang-kadang ada apa? Bahasanya apa? Udang di balik batu. Nah, kalau udang itu belum mantap kan maksudnya. Kadang udang itu kecil segini, sekelingking. Kalau yang besar itu apa? Lobster. Lobster di balik batu. Iya, bisa saja. Bahkan Rasulullah mengajari kita kalau ada orang muji-muji di depan kita itu, udah jangan kamu kasih apa-apa. Bahkan ada yang memaknai secara lahiriah, taburi tanah mukanya. Ya, tapi ada yang mengartikan taburi tanah itu bukan apa hakiki, tapi enggak usah dikasih apa-apa. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan firman wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, ini benar-benar Rasulullah itu akhlaknya mulia. Tapi tidak cukup ikhwatal iman. Kalau kita hanya hafal ini tapi tidak menelusuri, mengkaji detail akhlak Rasulullah itu gimana? Kita tidak bisa meneladani beliau. Ya. Ini harus ada lanjutannya. Dan alhamdulillah ya, kehidupan Rasulullah itu tidak ada yang abu-abu. Apalagi gelap. Ya. Apalagi gelap. Kalau bicara akhlak itu sudah ada yang menyusun hadis-hadis yang meriwayatkan tentang akhlak Rasulullah. Bagaimana pemalunya? Bagaimana dermawannya? Sebentar lagi kita ketemu Ramadan insyaallah ya. Ya kan? Ramadan. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Ramadan semuanya ini dalam keadaan afiah.
dalam keadaan aman dan mendapat taufik dari Allah. Bisa meningkatkan ibadah di bulan Ramadan yang penuh berkah. Ramadan itu salah satu nama yang disematkan padanya adalah Syahrul Infak. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengkabarkan Rasulullah itu asli dermawan. Dermawannya luar biasa. Dan puncak kedermawanannya itu ada di bulan Ramadan. Jadi kita songsong Ramadan itu dengan tekad kita akan meningkatkan akhlak yang baik. Ya. Tayyib. Kemudian wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ini awalnya dari apa? Kalau kita hitung mundur dari ayat 133 ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau di Ali Imran ayat 133 dan seterusnya termasuk 134 ini full akhlak. Jadi kalau antum benar-benar kepingin masuk surga, kita semua pengen benar-benar masuk surga, lengkapi dengan sifat ini. Dan ini full akhlak. Tapi kalau kita ingin menyebutkan sifatul muttaqin, jangan kita mulai dari sini. Nanti ada yang terlewatkan. Mulailah yang ada di awal surah Al-Baqarah. Ini kadang-kadang ada orang mengupas sifatul muttaqin, tapi yang ada di awal surah Al-Baqarah itu dilewatkan. Padahal yang disebutkan pertama itu yang paling pokok dan utama. Apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Di sini tidak ada. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Itu yang pertama dan utama, yang pokok-pokok. Kemudian ditambahi lagi ini sifat-sifat akhlak. Nah, ada riwayat yang menarik tentang ayat ini. Masya Allah, ada orang yang benar-benar sanggup mengamalkan ayat ini. Ini contoh orang yang Qur'ani, yang doyan Al-Quran. Satu saat ada hamba sahaya. Kalau aslinya ada namanya, cuman saya lupa namanya. Hamba sahaya ini bawa gulai. Tiba-tiba itu menyiram majikannya. Antum bayangkan gulai Arab itu ada sayur asam enggak? Enggak ada ya. Kuahnya kental gitu kan, nyiram badannya. Murka ini, tuannya ini. Nah, murka. Akhirnya hamba sahayanya ini cerdas. Majikannya yang murka itu dijinakkan dengan ayat ini. Tuhan wal kadhiminal ghaidha. Tuhan, sifat orang yang bertakwa itu bisa menahan amarah. Ya, saya ceritakan bebas saja biar enak didengar ya. Oke, ya udah saya dengar. Tuhan, orang yang bertakwa itu bukan hanya menahan amarah, tapi wal afina 'anil nas, memaafkan orang yang berbuat salah. Oke, saya maafkan. Ngeluncak kan masih ada lanjutannya kan? Tuhan, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik kepada hamba itu apa? Yang paling topnya apa? Memerdekakannya. Sampai di sini akhirnya, oh ya udah, kalau begitu kamu saya merdekakan karena Allah. Ini kisah kelihatannya sepele, tapi hari ini 10.000 orang yang sedang murka, termasuk saya, kalau dijinakkan dengan ayat ini belum tentu ngefek. Benar? Iya. Bahkan kadang-kadang ngamuk, gak usah ceramah kamu. Tapi ini ada kisah orang yang sanggup mengamalkan ayat ini luar biasa. Ya. Makanya jemaah sekalian ya, kita itu kalau ingin mencari teladan untuk urusan keislaman, jangan orang-orang sekarang.
Kita teladani Rasulullah, kita teladani para sahabat, orang-orang soleh, ulama-ulama besar, ulama al-sunnah. Itu kita akan mendapatkan keteladanan yang luar biasa. Ya. Kalau orang-orang sekarang ini banyak kekurangannya, ya, minim keteladanan yang baik. Kemudian berikutnya ada beberapa hadis kita ambil sebagian karena kita akan fokus di penjelasan Imam Al-Baihaqi rahimahullah tentang husnul khuluq. Ya. Di antara hadis yang dikutip di sini adalah inna min ahabbikum ilayya ahsanukum akhlaqan. Sesungguhnya orang yang paling kucintai dari kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Ini sabda Rasulullah SAW, ya. Jadi Rasulullah itu sangat mencintai umatnya yang bagus akhlaknya. Wajar karena Rasulullah akhlaknya bagus. Cocok, klop dengan orang-orang yang akhlaknya bagus. Baik. Ini cukup di sini tentang dalil-dalilnya. Termasuk yang istimewa di sini adalah ikhwatal iman, penjelasan Imam Al-Baihaqi tentang husnul khuluq. Ya. Ini bisa kita tambahkan dari yang selama ini sudah kita dengar, yang sudah kita ketahui. Ya. Masya Allah kalau kita mengukur dengan penjelasan beliau ini, maaf saja, ya. Insya Allah kita sepakat, ternyata kita itu masih belum apa-apa. Akhlak kita itu masih minim kalau pakai ukuran ini, ya, ukuran ini, ya. Benar nggak? Benar nggak? Atau belum saya bacakannya? Saya ambil contoh yang lain. Jujur aja kita berislam ini, beragama ini banyak kekurangan apa enggak? Jujur. Sholat yang kita tunaikan, alhamdulillah saya sholat itu sebelum disunat saya. Alhamdulillah. Sampai hari ini setelah salam, itu kadang-kadang saya malu, ya Allah. Antum merasa enggak bahwa tuntutan sholat yang sudah kita mujahadah mengamalkannya ini masih kurang? Percaya enggak antum? Hah? Syukur, tuntutan syukur. Siapa di antara antum yang berani mengatakan syukurnya itu sudah pol-polan atau sudah bagus? Atau nilainya apa itu? Kalau nilai ini kadang-kadang A, B, C, D. Kira-kira? Ini jangan kecolongan. Mengakui bahwa kita itu muqassir. Banyak kekurangan itu harus kita hidupkan. Jangan sampai kita cuman begini aja, merasa bersih, merasa sudah sempurna. Sementara Abu Bakar radhiyallahu an, orang yang dijamin masuk surga, memohon kepada Rasulullah menantunya, kan Rasulullah itu doa istimewa yang diajar, yang akan dibaca di dalam sholat. Diajarkan apa? Untuk membuat pengakuan kepada Allah. Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsiran kabira. Ada dua riwayat di Syarah Riyadhus Shalihin itu Syekh Ibnu Utsaimin mengajarkan untuk digabungkan saja. Berarti Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsiran kabira. Wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Di surah Al-Mu'minun ayat 60 kalau enggak salah ya, Allah berfirman walladzina atau ma yu'tuna wa qulubuhum wajilah al-ayah. Orang-orang yang telah menunaikan berbagai macam amal kebajikan, lalu hatinya takut. Aisyah Ummul Mukminin pernah bertanya kepada Rasulullah, apakah ayat ini tentang orang yang berzina? Tentang orang yang minum khamar ya Rasulullah? Orang mukmin itu kalau berzina pasti gelisah. Enggak mungkin orang masih ada iman terlanjur berzina kemudian dia happy, benar-benar bahagia, enggak mungkin. Karena kemaksiatan itu pasti mewariskan kesedihan, kegalauan kalau orang itu masih punya iman. Ternyata apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La ya bintas Siddiq. Bukan wahai putri As-Siddiq. Tapi ayat ini berkenaan dengan orang yang sholat, yang puasa, yang sudah ibadah, tapi khawatir amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tolong ingat baik-baik. Betapapun kita ini berusaha untuk menaati Allah,
yang namanya taksir, kekurangan itu tidak mungkin kita hindarkan. Ya. Makanya kita banyak memohon kepada Allah, mohon ampun, istighfar itu karena kita menyadari itu. Baik. Begini ikhwatal iman, beliau menjelaskan ini satu halaman ini. Ya. Kalau saya bacakan nas aslinya mungkin gak cukup. Diriwayatkan dari Abu Bakar Al-Baihaqi, bisa antum lihat halaman 242. Rahimahullah. Makna husnul khuluq adalah berjiwa besar dengan memberikan perbuatan yang lebih mulia. Saya mungkin bisa terjemah versi yang lain, merujuk aslinya ya. Kata beliau, husnul khuluq itu adalah salamatun nafsi. Selamatnya hati atau jiwa. Nahwal arfaqi al-ahmad minal af'al. Hati yang selamat, yang punya kecenderungan terhadap perbuatan-perbuatan yang terpuji. Masya Allah, jadi kalau bayangin, kalau orang itu punya hati yang salim, kemudian kecenderungannya itu kepada hal-hal yang terpuji. Bisa dibayangkan, dari jalur akhlak ini nanti berapa kebaikan yang akan bisa direngkuh. Ya Allah, kadang-kadang ada orang itu ikhwatal iman. Naudzubillah, ini jangan sampai terjadi pada diri kita dan saudara kita. Ngeri banget. Ada orang beragama Islam tuh gak minat kepada kebaikan. Gak minat. Tetangga masjid, ada kebaikan melimpah ruah di masjid. Itu gak minat. Masya Allah. Padahal kebaikan di masjid itu mulai dari wudhu yang bagus di rumah, langkah kakinya. Langkah kaki ke masjid itu istimewa banget. Kadang-kadang ada orang itu supaya tidak terkena osteoporosis untuk mencegah kesehatan sendinya ya. Ya. Minum susu high kalsium, kalsium tinggi, kemudian dikombinasi dengan berapa langkah biasanya? 10.000. Masya Allah. Itu kalau saya misalnya, saya bisa ganti, nggak usah sengaja jalan 10.000 kaki ya, langkah. Minum kalsium, kemudian mondar-mandir sholat berjamaah ke masjid. Insya Allah, bukan hanya sendinya yang sehat, tetapi langkahnya itu tabungan akhirat. Menghapus dosa, mengangkat derajat. Baik. Ya, iya. Belum lagi ada pelipat gandaan ganjaran. Ya kan? Berapa? Ada dua versi ya. Yang satu mengatakan 25, yang satu 27, udah ambil yang 27. Itu pun bukan flat. Nanti Isya ada fadilah tersendiri, subuh ada fadilah tersendiri. Gak minat. Tapi kalau kerja misalnya itu hujan apa saja dibelain. Banjir juga ya, kadang-kadang rawa lumbu ya. Masya Allah, ini musibah besar. Orang Islam urusan dunia segitu semangatnya, giliran urusan kebaikan gak minat. Dzikir, tasbih, tahmid, takbir, baca Quran per huruf ganjarannya. Sholawat kepada Nabi malah 10 kali. Ringan, gak niat. Na'udzubillah. Jadi kalau di sini tadi ada penjelasan husnul khuluq. Makna husnul khuluq, salamatun nafsi nahwal alfaq al-ahmad minal af'al. Orang hatinya salim, orang hatinya sehat, kemudian kecenderungannya, keinginannya itu kepada hal-hal yang bagus. Kemudian ini yang faedah tambahan. Biasanya kita tuh kalau bicara akhlak, ya, akhlak itu kaitannya dengan apa? Sesama manusia kan? Tapi ternyata di sini beliau sebutkan waqad yakunu dzalika fi dzatillahi ta'ala. Waqad yakunu fi ma bainan nas. Ya. Dan itu ada kaitannya dengan Allah dan ada kaitannya dengan sama manusia. Jadi husnul khuluq kepada Allah. Husnul khuluq kepada sesama manusia. Kalau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah itu menyebutkan bicara adab dan akhlak itu ada 3. Kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada sesama manusia. Itu di syarah Al-Adabul Mufrad. Itu dikutip oleh Syekh Luqman As-Salafi yang mensyarah kitab itu. Perkataan Ibnul Qayyim. Kalau di sini Imam Al-Baihaqi mengingatkan kalau kita bicara akhlak itu ada kaitannya dengan Allah dan ada kaitannya dengan sesama manusia. Nah, jangan sampai ya kita ini bagus banget akhlaknya kepada
manusia, beradab. Tapi kepada Allah kita tidak berakhlak dan tidak beradab. Ya. Begini-begini ini ikhwatal iman ya, jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Ilmu begini ini tolong kita terima dengan lapang dada. Dan bersyukurlah kalau ada orang yang mengingatkan hal seperti ini. Antum ya ada nggak dalam kehidupan ini orang itu kadang-kadang begitu dekat dengan seseorang, nggak bisa ngelupain orang itu, tapi dia tidak bersyukur kepada Allah. Ada kan? Orang yang mendapatkan bantuan dari seseorang yang mengubah hidupnya. Mungkin tadinya itu dia lontang-lantung nggak punya kerjaan, ditolong orang akhirnya punya pekerjaan akan sukses. Itu kadang-kadang orang begini ini yang nolong itu ya begitu istimewa. Dia jaga hubungan baiknya, tidak akan mengecewakan. Karena dia tahu kalau saya sampai mengecewakan orang ini saya kurang ajar. Iya kan? Padahal kalau dirunut siapa yang menggerakkan seseorang hatinya mau nolong orang itu? Yang memberi taufik siapa? Allah. Kadang-kadang dia tidak pernah rukuk sujud kepada Allah. Tapi kepada orang yang memberikan bantuan tadi. Lebaran, momen-momen istimewa pasti dia utamakan. Kadang-kadang diundang, ya dia perhatikan undangannya karena pernah nolong. Ini begini-begini dekat dengan kehidupan kita. Kalau tidak ada yang mengingatkan itu akhirnya Allah tersingkir. Padahal mestinya Allah itu nomor satu. Sama dengan orang-orang sukses itu kalau tidak hati-hati. Dia tepuk dadanya. Gue gimana gak sukses. Ilmu saya itu memang bidangnya ini. Saya S3 ekonomi misalnya. Kemudian potensi seperti ini besar. Kalau orang itu nggak pernah Jumatan, nggak pernah dengar nasihat, nggak pernah apalagi taklim, bisa jadi mirip korun. Semua kebaikannya itu tidak disandarkan kepada Allah, semua prestasinya. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Kemudian yang kaitannya dengan Allah ya. Ini gambaran akhlak yang terpuji dengan Allah. Sehubungan dengan zat Allah. Hendaknya seorang hamba berlapang dada untuk menerima semua perintah dan larangannya. Ini juga tidak mudah. Kadang-kadang ada orang beragama Islam. Sudah ada di dalam Islam. Tapi tersiksa dengan perintah-perintah Allah. Tersiksa dengan larangan-larangan Allah. Sampai akhirnya kadang-kadang itu dia tidak tunaikan perintah Allah dan dia langgar larangan Allah. Baik. Menunaikan kewajiban dengan hati yang tulus serta patuh. Menjauhi hal yang diharamkan dengan penuh kerelaan. Tidak dongkol, tidak marah. Serta senang hati dalam melaksanakan. Ini diterjemah melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Ini sebenarnya tidak salah. Tapi kalau dikaitkan dengan ini bukan ini terjemahannya. Wayarghabu fi nawafilil khairi, dan dia itu minat, senang melakukan kebaikan-kebaikan nafilah, kebaikan tambahan. Ya, jadi bukan hanya yang wajib saja, tetapi dia juga punya semangat untuk mengamalkan amalan-amalan nafilah, yang biasa disebut amalan-amalan yang hukumnya sunnah. Alhamdulillah, sholat tidak hanya sholat wajib. Sholat sunnah juga banyak yang disyariatkan. Begitu kan? Puasa juga demikian. Ya. Kemudian sedekah ada sedekah wajib, ada sedekah tatawwu. Kemudian meninggalkan banyak hal yang mubah untuk mengharapkan wajah Allah. Kadang-kadang ikhwatal iman berawal dari perkara mubah. Itu kalau kita tidak kontrol kadarnya, itu bisa merusak hidup kita dari pintu mubah. Makanya kita itu harus cerdas. Jangan misalnya, emang kenapa? Ini kan mubah. Iya ya akhi, mubah itu dimasukkan ke dalam kehidupan seorang muslim. Jangan sampai menelantarkan yang lebih penting. Antum ada yang hobi burung? Malu menjawab ya, nggak apa-apa. Tadi pagi saya ngaji di An-Nafi. Kitabnya itu Adabul Mufrad. Sudah sampai bab Ibnu Zubair itu tinggal di Makkah.
Sahabat-sahabat Nabi itu ada yang memelihara burung di sangkar. Jadi kalau antum hobi burung, maksud saya melihara burung itu dulu sahabat Nabi itu juga ada yang. Ini kadang-kadang orang itu berfatwa tanpa ilmu. Kasihan lo burung itu kamu kurungin, nggak boleh lepas. Nah, itu fatwa tanpa ilmu. Ya, burung itu boleh dipelihara. Tapi konsekuensinya nanti kalau kita itu memelihara burung, ya kebutuhannya itu dipenuhi, makanannya, minumannya. Kalau ada orang mengatakan itu dolim kamu, enggak. Jangankan memelihara burung. Nyembelih sapi, nyembelih onta, nyembelih kambing, nyembelih unggas, ayam, bebek, itu aja boleh. Kenapa? Karena manusia itu derajatnya tinggi, kelasnya tinggi, diwenangkan oleh Allah, dihalalkan untuk mengkonsumsi yang di bawahnya. Binatang ternak itu diciptakan oleh Allah untuk apa? Dinikmati dagingnya. Harus melalui proses adzabh syar'i. Allah ciptakan burung kicauannya bagus, antum pengen nikmati, boleh. Tapi ya. Tapi saya katakan, kalau saya tanya, antum hobi burung? Iya Pak. Berapa burung yang kamu pelihara? 100 Pak. Astagfirullahaladzim. 100 itu kalau tak pagi-pagi antum mandiin satu-satu pakai spray. Apa disemprot-semprot itu kan. Kalau satu burung butuh 10 menit, 100 berarti berapa? Itu saya ingetin ya akhi, jangan segitunya lah. Masuk burung antum pelihara sampai 100. Nanti awalnya itu mubah. Betul kan? Awalnya mubah. Tapi kalau segitu banyaknya, bisa jadi orang itu nggak sholat subuh, ngurusin burung peliharaannya di waktu subuh. Atau misalnya amalan sunnahnya itu terpotong. Ya, sholatnya buru-buru, nggak sempat zikir karena pengen. Ini nggak cerdas ini. Makanya Masya Allah, lagi-lagi kita itu kalau muhasabah diri kita, dari masalah ini kita juga muqassir, banyak kekurangan. Seharusnya kita itu tidak tabdir, tidak, tapi banyak yang kita lakukan. Ada yang mengatakan, agama ini kalau kita pelajari, itu nanti hasilnya, kita itu merasa hina di hadapan Allah. Kita kalau memandang diri kita itu penuh dengan kekurangan, penuh dengan dosa, dan kita mengagungkan Allah seagung-agungnya. Jadi kalau ada orang belajar Islam, kok ujung-ujungnya dia sombong. Itu kata Imam Adz-Dzahabi, sombong yang paling tercela itu sombong karena punya ilmu syar'i lagi. Na'udzubillah min dzalik. Yang seharusnya dia tahu innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Innallaha la yuhibbul mustakbirin. Dia tahu bahwa Rasulullah menyatakan tidak masuk surga orang yang di dalam dirinya ada kesombongan meskipun seberat darah. Ikhdaru. Waspada. Ya. Saking mulianya ilmu syar'i, baru salah niat saja itu sudah dosa besar. Salah niat, benar kan, dosa besar kan? Belajar ilmu syar'i dia pengen dapat dunia tok. Belajar ilmu syar'i ingin ngalahkan orang. Saya belajar supaya saya kalahkan ustadz itu, saya kalahkan fulan. Itu saja, itu sudah dosa besar. Menyembunyikan ilmu juga dosa besar. Tidak mengamalkan ilmu juga masalah. Apalagi berilmu kemudian membuahkan sombong. Na'udzubillah min dzalik. Ya, na'udzubillah min dzalik. Meninggalkan banyak hal yang mubah untuk mengharapkan wajah Allah, jika melihat meninggalkannya lebih dekat kepada peribadatan. Kalau misalnya meninggalkan perkara yang mubah itu asalnya mubah, ya tidak dosa. Tapi kalau ada yang lebih penting, ya, maka ini juga termasuk tindakan yang bijak, masuk husnul khuluq. Kemudian merasa gembira terhadap hal itu tanpa ada perasaan gelisah dan berat. Ini ikhwatal iman, ini sepanjang hayat kita, ini menjadi kesempatan emas untuk berlatih ini. Saya kira tidak ada yang berani mengatakan itu sudah selesai Pak. Saya itu kalau terhadap perintah-perintah Allah sudah lapang banget. Sudah ridho banget. Jua saya itu kalau ibadah itu sudah seneng banget, bahagia banget. Kata kalau ada yang benar-benar bisa sampai ini, saya kira dia tidak akan ucapkan. Dia akan merendah. Dia akan tawadhu. Ya. Dia akan tawadhu. Dan kita mendapatkan pelajaran ini, teladan ini dari Rasulullah dan dari para sahabat.
Bahkan sahabat yang dijamin masuk surga itu tidak ada satupun yang memberikan keteladan kita untuk merasa aman. Mungkin sudah pernah saya ceritakan ya. Enggak, saya ulang lagi enggak apa-apa. Utsman bin Affan itu satu saat sedang berada di bawah naungan bangunan yang tinggi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lewat menyalami Utsman radhiyallahu anhu. Enggak dijawab. Umar bin Khattab bilang kepada Abu Bakar, aneh tadi. Saya melewati Utsman, saya salami kok tidak jawab. Akhirnya dua orang ini, Abu Bakar dan Umar, menemui Utsman radhiyallahu anhu. Abu Bakar yang ngomong, tadi Umar lewat di depanmu menyalami kamu, kenapa tidak kamu jawab? Utsman mengatakan, demi Allah saya tidak tahu. Utsman itu ada Umar melintas lewat di depannya disalami sampai enggak sadar. Abu Bakar mengatakan shadaqa Utsman. Enggak mungkin Utsman itu bohong, dia jujur. Ternyata Utsman itu radhiyallahu anhu sedang galau, sedang gelisah luar biasa untuk memikirkan keselamatannya akhirat. Akhirnya Abu Bakar mengatakan, oh berarti kamu sedang memikirkan masalah besar ya. Masalah keselamatan Rasulullah wafat saya belum sempat tanya. Akhirnya Abu Bakar mengatakan, saya sudah tanya dan sudah dijawab oleh Rasulullah. Utsman mengatakan, kamu memang pantas mendapatkan itu, cepat ceritakan kepada saya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menerima kalimat yang aku tawarkan kepada pamanku tapi dia menolak, maka dia selamat. Apa itu? Kalimat yang ditawarkan oleh Rasulullah kepada pamannya di saat mau mati, mau meninggal. Dan pamannya itu menolak. Akhirnya mati dalam keadaan mengikuti agama, tetap setia dengan agama nenek moyangnya, Abdul Muttalib. Kalimat apa? La ilaha illallah. Qul ya ammi la ilaha illallah. Itu kan yang ditawarkan. Ini kunci surga. La ilaha illallah itu kalau kaitannya dengan surga, Masya Allah. Kalau tauhidnya kinclong sempurna, jazaknya masuk surga tanpa hisab. Tapi kalau tinggal sedikit, tinggal seberat darah, menghalangi kekal di neraka. Dah, akhirnya Utsman. Padahal Utsman itu siapa? Sahabat yang dijamin masuk surga kan? Tapi satu saat beliau gelisah. Gelisah kan keselamatannya. Itu yang kaitannya dengan Allah ya. Semoga kita mendapatkan taufik. Hidup kita ini sepanjang hidup kita menjadi latihan simultan, latihan terus-menerus untuk bisa mempraktekkan akhlak terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun dalam hubungannya dengan sesama, hendaknya seseorang itu merelakan hak-haknya. Ini kuncinya di sini, biangnya. Kalau kita hidup dengan sesama, itu bikin mudah urusan hak-hak kita itu. Jangan rumit, jangan nuntut melulu keadaannya. Urusan kita loh ya, hak kita, tapi jangan hak Allah. Kalau misalnya ada orang, apalagi anak istri kita melanggar, meremehkan hak Allah, kita wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau hak kita, ya, bikin mudah. Ini pangkalnya di sini. Nah, detailnya ini diuraikan satu halaman ya. Tidak menuntut orang lain untuk menunaikan kewajibannya kepadanya. Antum punya istri, bikin mudah urusan dengan istri itu. Kalau pelayanannya itu tidak sempurna, nggak usah ribet, bikin mudah. Begini ini kan penting banget ya. Kadang-kadang orang itu sudah puluhan tahun punya istri, telat dia. Ilmu ini telat. Sama istrinya itu ya Allah, persoalan kecil-kecil aja ngamuk-ngamuk. Persoalan kopi itu kalau tidak sesuai selera, ada banyak hal kan. Mungkin nggak sesuai ya, apa selera dari sisi apa? Manisnya kurang. Nggak sesuai selera dengan apa misalnya? Panasnya. Bisa jadi ngamuk-ngamuk hanya gara-gara kopi. Ya Allah, antum sudah beristri puluhan tahun, urusan pelayanan kecil-kecil aja, antum ngamuk-ngamuk. Bikin mudah urusan begini ini, ya, bikin mudah. Udah Isya ya? Berarti ada seri berikutnya insya Allah. Ya nggak cukup, ya cukup. Kemudian apabila dia sakit, haknya orang sakit itu apa? Dibesuk.
Kalau ada kita sakit kok nggak dibesuk, nggak usah rewel, nggak usah ribet. Setelah sembuh ketemu orang, apalagi di tempat umum, sini. Kamu tahu nggak saya kemarin itu sakit? Kenapa kamu nggak besuk saya? Astagfirullahaladzim. Ada lagi, kita itu kalau diundang orang, apalagi walimah, itu biasanya kan ada jamuan kan? Kita datang agak telat, ke tempat rendang, ke tempat lauk ini sudah habis, ke tempat cemilan habis. Antum naik menemui orang, tuan rumahnya, kamu itu gimana sih, masa saya kamu undang gak kebagian apa-apa? Astagfirullahaladzim. Itu kalau tuan rumahnya orang ini pingsan itu, begini nih, Masya Allah. Ya, banyak orang yang ribet begini. Urusan hak itu bikin mudah. Nah, nanti seri keduanya mudah-mudahan bulan depannya. Apa sudah puasa itu? Oh belum, insya Allah ya. Atau sudah ya? Ya kalau sudah puasa ya pokoknya nantilah insya Allah ya, pada Syawal insya Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.